Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai kitab Tuhfatus Saniyah yang pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan mengenai na'at. Insyaallah hari ini dan hari ini di pekan ini kita akan masuk ke isim ma'rifat. Isim ma'rifat, kemudian hari ini mudah-mudahan bisa sampai nakirah kita bisa selesaikan. Baik. Ya, isim ma'rifat dan macam-macam. Al-ma'rifatu wa aqsamuha. Baik. Qala berkata, siapa yang berkata di sini? Ibnu Al-Jurum. Ya, Ibnu Al-Jurum, mu'alifnya Al-Jurumiyah, dia mengatakan wal ma'rifatu adapun ma'rifat ini khamsatu asya. Ini susunannya apa? Mubtada khabar. Adapun ma'rifat ini menjadi mubtadanya, khamsatu asya ini adalah khabarnya. Khabarnya berbentuk apa? Tarkib idhaf. Al-ismu al-ismu al-mutmar. Jadi yang pertama ini adalah isim mutmar atau isim apa? Dhamir. Ya, ini isim ma'rifat yang pertama. Nahwu contohnya ana wa anta. Kata ganti kan ini ya. Dhamir itu kan kata ganti. Ana dan anta, anda. Ya, ini semua adalah contoh dari isim dhamir. Wal ismu al-alamu. Ya, ini adalah isim alam, nama. Nahwu contohnya Zaidun. Zaid nama orang. Wa Makkatu, Makkah nama kota. Ya. Sini semua nama itu adalah ma'rifat. Wal ismu al-mubhamu. Yang tadi isim alam adalah yang kedua. Yang ketiga adalah isim mubham. Apa isim mubham? Nanti kita jelaskan insyaallah. Sini contohnya hadza wa hadhihi wa haula'i. Ya. Ini semua menunjukkan sesuatu, ya. Menunjukkan sesuatu di sini. Wal ismu alladzi fihi al-alifu wal lam. Ya. Yang keempat adalah isim yang terdapat padanya huruf alif lam. Jadi masuki alif lam ini, maka dia adalah isim ma'rifat. Nahwu contohnya ar-rajulu wal ghulamu. Ar-rajulu di sini ada alif lam, al-ghulamu ada alif lam, maka keduanya dikatakan isim ma'rifat. Yang terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ata. Siapa yang bisa jawab? Min hadhil arba'ati, ya. Wa ma udhifa apa saja udhifa yang disandarkan ila wahidin kepada salah satu min hadhil arba'ati, ya, dari yang 4 macam tadi, ya, yaitu disandarkan pada isim dhamir, isim alam, kemudian isim mubham ataupun isim yang kemasukan al. Baik, sana stamir insyaallah kita lanjutkan. Ya, ini bisa kita baca sampai ini ya, sampai wa taqaddama hadza al-bayan. Panjang nih. Mungkin atau ya dibaca dulu lanjutnya panjang wa aqulu sampai dengan sebelum al-qismu tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu ilam anal isma yang mengqasimu ila ismaini. Al-awwalu an-nakiratu wa satati wa tsani al-ma'rifatu wa hiya al-lafzu alladhi yadullu ala mu'ayyinin wa aqsamuha khamsatun. Al-ismul awwalu al-mutmaru awid-dhamiru wa huwa ma dalla ala mutakallimin nahu ana aw mukhatabun nahu anta aw ghaibun nahu huwa. Wa min huna ta'lamu anna dhamira
salah satu anwa'in. An-naw'u al-awwalu ma wada'a lid-dalalati 'alal mutakallimi wa huwa kalimatani wa huma ana lil mutakallimi wahdahu wa nahnu lil mutakallimil mu'azzami nafsahu aw ma'ahu ghayruhu. An-naw'u tsani ma wada'a lid-dalalati 'alal mukhatabi wa huwa khamsatu alfazin wa hiya anta bi fathit ta'i lil mukhatabi al mudzakkari al mufradi wa anti bi kasri ta'i lil mukhatabati al muannasatil mufradati wa antuma lil mukhatabil musanna mudzakkaran kana aw muannasan wa antum ija'mil dzukuri al mukhatabina wa antuna ija'mi al inasil mukhatabatan al mukhatabati wa na'u salisu ma wadu'a lid dalalati ala al wa'idi wa huwa khamsatu alfazin aidan wa hiya huwa lil wa'idi al mudzakkari al mufradi wa hiya lil ghaibatil muannasatil mufradati wa huma lil musanna al ghaibi mutlaqan mudzakkaran kana aw muannasan wa hum li jam'il dzukuri al ghaibina wa hunna li jam'il inasil ghaibati. Wa qaddama hadzal bayanu fi bahsil fa'ili wa fi bahsil mubtada'i wal khabari. Ya, hasbuk. Jazakallahu khairan. Ya, mungkin ya. Nah, ini anak tanya dulu nih. Tadi nah ya. Ini. An-naw'ul awalu ini apa? Dibaca apa? Ma wudi'a ya. Ini dibacanya ma wudi'a. Jadi apa yang apa? Mudi'a ini di dalam bentuk apa itu? Kalau wadu'a bentuk apa? Wudi'a bentuk apa? Kalau mudi'a lil majhul. Ya, baik. Kalau wadu'a? Wadu'a jadi lawannya majhul apa? Namanya majhul. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Kalau majhul, bahasa Indonesianya majhul apa? Negatif ya Ustaz ya. Pasif. Pasif ya. Kalau yang satunya lawannya aktif nih. Aktif, baik. Yang aktif apa bahasa Arab? Masih ingat? Ada yang ingat antum? Ma'lum Ustaz. Ya, jazakillah khairan. Baik. Ma'lum. Nah, merubah maklum menjadi majhul. Bagaimana rumusnya? Ini beberapa pekan yang lalu. Beberapa pertemuan yang lalu merubah. Tadi kan wadu'a ya, antum akhiko misalnya ketika maklum membacanya wadu'a. Kemudian misalnya tadi di sini dibacanya adalah wudi'a. Rumusnya gimana tuh? Di dhammah huruf pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Baik, jazakallahu khairan. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Jadi di dalam merubah ya bentuk maklum menjadi majhul, mabni majhul itu ya kita ubah dengan mengganti harokat huruf pertama menjadi huruf dhammah ya. Kemudian huruf sebelum akhir diubah menjadi kasrah. Baik ya, masih ingat ya. Di tarjim akhriko wa aqulu, dan saya katakan. Siapa yang berkata? Failnya siapa? Apa? Yang masyarah. Ya, pensyarah ya, masyarah. Pensyarah mengatakan, ketahuilah bahwasanya isim terbagi menjadi dua. Yang pertama nakirah.
yang kedua makrifat, dan dia ada, dan Ya. makrifat Ya. artinya, makrifat artinya adalah lafaz yang menunjukkan muayyinin, menunjukkan Muayyan itu tertentu. Dan jenisnya ada 5. Jenis yang pertama adalah domir atau adalah mudmar atau domir. Dan dia menunjukkan atas seseorang yang berbicara atau yang diajak bicara itu. Mana? Contohnya adalah saya. Mutakalim itu apa? Mutakalim. Mutakalim itu ya. Domir mutakalim. Domir mutakalim adalah yang bercakap-cakap, yang saling berhadapan. Ya, orang pertama, mutakalim itu yang berbicara, orang pertama kan? Orang yang pertama, contohnya adalah saya. Yang kedua adalah mukhatabah, yaitu orang kedua, contohnya adalah anta. Dan atau ghaib, contohnya dia. Dan di sana Anda ketahui bahwasanya domir ada 3 jenis. Ya, baik. Hasbuk, cukup dulu coba. Anda mau tanya, tadi antum bacanya al-qismu al-awwalu ya, kemudian al-mudmaru awil domiru apa domiri di sini? Awil domiru. Ya, baik. Kenapa? Karena maktuf dengan mudmar. Iya, padahal kita belum sampai atau ya, atau setelah ini insya Allah, setelah nakirah. Baik, jazakallah khairan. Kemudian, Anda mau tanya lagi nih, wahwa madalla ala mutakallimin. Ini susunannya apa ini? Wahwa ala mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Huwa. Huwanya ini kembali ke mana? Mudmar ya, atau kismu awal. Yang mana? Ya, huwa ini kembali kepada domir. Domir yang pertama adalah kan gitu. Ya. Dan yang pertama ini ya bisa dikatakan tadi pembagian. Ya, yang pertama di sini kan macamnya ada banyak. Yang pertama itu adalah semua macam domir kan gitu. Iya. Semua macam domir. Nah, berarti di sini huwa ini kembali pada domir yang pertama gitu. Domirnya ya, atau mudmar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah ala mutakallimin. Baik. Ya, jadi khobarnya panjang ini. Madalla. Apapun ya. Dalla yang menunjukkan ala mutakallimin pada orang pertama. Ya. Nahwu ana. Nah, terus di sini au ini bacanya mukhatabin, mukhataban, mukhatabun. Au mukhatabun. Kenapa mukhatabun? Apa dia atau dengan siapa? Mengikuti yang mana? Ana. Ini sudah terpisah. Ya, coba ini. Nahwu ana. Contohnya adalah ana. Titik, selesai sebenarnya situ. Oh, niku mukhatabin ya Ustaz ya, sama mutakallimin. Nah, iya. Nah, sudah kelas. Jadi sahih ya. Jadi madalla ala mutakallim yang pertama. Ya. Jadi kalau kita mau buat panjang kalimatnya ini yang kedua ya. Ya. Domir yang kedua adalah huwa madalla ala mukhatabin kan begitu. Nah. Jadi yang kedua ini adalah aunya ini ngikutnya ke sini. Nah. Yang diikuti dia dibaca apa namanya? Majrur. Kenapa dia majrur? Karena terkena didahului
harfu jar ya. Harfu jar di sini. Huruf jarnya adalah ala. Baik. Kemudian nahwu, contoh nahwu ini adalah contoh dari mukhatab. Orang kedua yang diajak bicara yaitu anta. Jadi di sini ghaibnya ini dibaca au ghaibin ya, karena juga masih ngikut pada mukhatab dan mutakallim tadi sebelumnya. Wa min huna, ini min huna ta'lamu, engkau mengetahui anna dhamira, bahwasanya dhamir itu salah satu anwa'in, ada 3 macam. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah ana, ini untuk mutakallim yang sendirian ya. Kita misalnya ana di sini saya sekarang sedang berbicara tapi saya sendirian. Nah, tentu Mas Riko ya, berbicara sendirian, berarti pakainya adalah dhamir ana di sini. Ya, lil mutakallimi wahda. Jadi untuk pembicara yang 1 orang. Wa nahnu itu lil mutakallimi mu'azzami nafsahu au ma'ahu ghairu. Kalau yang kedua ini adalah dia mengagungkan dirinya sendiri atau dia bersama orang lain. Misalnya kita di sini ya, semua di grup Zoom ini sedang berkata pada orang lain, ya, maka kita adalah orang pertama jamak, tapi kita menggunakan dhamir apa? Nahnu. Jelas. Ya, ini adalah penjelasan dari masing-masing kata ganti tadi. Ya, ini al-qismu al-awwal. Jadi ini pembahasan pertama yaitu tentang isim ma'rifat, yaitu adalah dhamir. Jadi semua dhamir ini termasuk isim apa? Ma'rifat. Yang tadi ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dhamir yang sifatnya itu untuk orang yang diperuntukkan untuk orang pertama, ya, mutakallim. Ini adalah ada ana dan nahnu. Kemudian yang kedua adalah untuk menunjukkan orang kedua atau orang yang tidak yang diajak bicara, alias mukhatab. Ini ada 5 lafaz ya. Anta, kemudian ada anti, ada antuma, kemudian ada antum dan antunna. Yang terakhir an-naw'u tsalits, ini adalah kata ganti untuk orang ketiga atau ghaib ya, orang yang dibicarakan. Ini ada 5 lafaz. Ada huwa, hiya, huma, kemudian hum dan hunna. Dan semua pembahasan ini sudah dijelaskan pada bab fa'il. Baik. Kita lanjutkan insyaallah. Baik, al-qismu ats-tsani minal ma'rifati. Pembagian yang kedua dari ma'rifat. Yang pertama itu kan ada isim dhamir. Nah, sekarang yang kedua ini ada al-alamu, yaitu isim alam ya. Isim alam. Apa itu isim alam? Dikatakan di sini wa huwa ma yadullu ala muayyanin. Yang dia menunjukkan pada muayyan. Muayyan itu adalah apa? Sesuatu yang tertentu, spesifik. Biduni apa namanya? Biduni ihtiyajin ila qarinati takallumin au khitabin au ghairihima. Baik, ana ulangi, wa huwa ma yadullu ala muayyanin biduni ihtiyajin ila qarinatin ila qarinati takallumin au khitabin au ghairihima. Jadi apa, isim alam adalah spesifik tadi, spesifik ya, muayyan, yang dia biduni ihtiyajin, tidak membutuhkan adanya qarinati takallumin. Intinya indikasi orang pertama. Ya, qarina takallum intinya dia diterjemahkan sebagai indikasi orang pertama. Ini anak terjemahkan sekalian ya. Terjemahkan sekalian. Au khitabin, ataupun orang kedua. Au ghairihima, ataupun selain kata ganti orang pertama maupun orang kedua. Ya, ini adalah isim alam. Intinya ya nama gitu. Kalau kita mau terjemahkan dengan jelas ya, tanpa definisi yang banyak, alam itu apa? Ya nama. Pokoknya isim alam itu berupa nama. Nama yang menunjukkan suatu tertentu. Nggak peduli, kita nggak memperhatikan di sana apakah dia ada indikasi takallum, maksudnya orang pertama, atau khitabin, atau orang kedua, atau selainnya. Kita tidak memikirkan itu.
Yang jelas menunjukkan sesuatu yang tertentu. Wa huwa naw'ani, ada dua macam ya. Wa huwa naw'ani. Isim alamnya ada dua macam. Yang pertama adalah isim alam yang bentuknya mudzakkar. Mudzakkarun nahwu Muhammadun, ini contoh nama yang menunjukkan laki-laki. Nama Muhammadun. Ibrahimu, nama Ibrahim ini adalah isim alam. Masih ingat ya? Ibrahimu ini termasuk apa? Isim alam yang apa? Yang ismul layan. Iya, jazakumullah khair. Al-ismu layan sharif. Dia enggak dibaca Ibrahimun. Kalau ketemu harfu jar gimana dia? Bacanya gimana kalau ketemu harfu jar? Ibrahima. Iya, Ibrahima. Ya. Jadi al-ismu layan sharif di sini ya afan. Ibrahim termasuk al-ismu layan sharif. Ya. Dia tidak bisa menerima tanwin. Kalau ketemu harfu jar maka tandanya nanti adalah di fathah, Ibrahim. Wajah balun dan gunung. Ini nama gunung maksudnya. Kalau tidak salah seperti itu maksudnya. Suatu nama ya kurang, mudah-mudahan gitu ya maksudnya. Wallahu a'lam. Maksud dari pensyarah apa, tapi di sini atau nama orang namanya Jabal mungkin. Anak-anak kurang tahu maksudnya apa. Wallahu a'lam. Muzakkar atau nama gunung ya. Intinya Muhammad, Ibrahim, Jabal ini adalah termasuk isim yang alam dan dia mudzakkar. Tapi aneh ya kalau Jabalun kata benda gitu, ini dia bukan isim alam. Nanti masuknya malah yang mubham, nakirah kan itu. Tapi kalau dalam di sini yang dimaksud syarih konteksnya adalah isim alam, maka Jabal ini bisa jadi nama orang gitu. Namanya Jabal mungkin. Allahu a'lam. Ala kulli hal kita lanjutkan wa muannas. Di sini contoh yang kedua adalah yang termasuk muannas, perempuan. Contoh nama perempuan. Nahwu Fatimatu Zainabu Makkatu. Ini semua adalah isim alam. Ini semua termasuk apa ini? Fatimatu Zainabu Makkatu ini isim alam. Termasuk ya bisa ditanwin enggak ini? Tidak bisa ya. Semuanya tidak bisa ditanwin. Baik, kita lanjutkan. Al-qismus tsalits, pembagian yang ketiga, jenis yang ketiga. Ini adalah al-ismu al-mubhamu. Ya, al-ismu al-mubhamu, isim mubham. Wa huwa naw'ani, ada dua macam. Isim mubham ini yang pertama adalah al-ismu al-isyarati. Ismul isyarati, isim isyarah atau yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Ini kita jelaskan di sini definisinya. Kemudian wal ismu al mausulu, isim mausul. Amma ismul isyarati, adapun isim isyarah, fahuwa dia adalah ma wudi'a liyadulla ala muayyanin biwasitati isyarati hisiyatin au ma'nawiyatin. Apa ini maksudnya? Jadi isim isyarah adalah ya, apa saja yang digunakan untuk liyadullah, menunjukkan ala muayyanin, pada sesuatu yang spesifik, yang tertentu. Biwasitati isyarati hisiyatin au ma'nawiyatin. Dengan apa? Perantara isyarat, baik isyarat itu berupa hisiyah. Hisiyah itu adalah sesuatu yang nyata, yang konkret, yang kita bisa rasakan dengan indera. Atau ma'nawiyatin, atau berupa ya, sesuatu yang abstrak, ma'nawiyah. Maksudnya tidak diketahui dengan indera. Maksudnya begini, hisiyah ini sesuatu yang nyata, misalnya kita menunjukkan sesuatu yang kita bisa lihat. Misalnya hadza qalamun, ini pena. Itu kan kita bisa raba, kita bisa lihat ya kan, bahwa itu ada pena. Itu adalah sifatnya hisiyah.
nyata. Kalau yang maknawiyah, apa misalnya sesuatu yang abstrak, kita nggak bisa rasakan dengan mata ya. Misalnya hadza ra'yun, ya pendapat ini. Pendapat gimana pendapat? Mau dirasakan dengan apa? Mau dilihat? Ya bisa didengar. Gimana? Intinya dia abstrak gitu. Nggak bisa dipegang, ya nggak bisa. Pendapat nggak bisa kita pegang pakai tangan, kita rasakan, kita raba gitu nggak bisa. Kita lihat juga tidak bisa. Maka termasuk ya ra'yun itu adalah ma'nawiyah. Atau hadhihi nasihatun azimun, nasihatun azimatun, nasihat yang agung. Nasihat ini juga termasuk ma'nawiyah, ya. Termasuk sesuatu yang abstrak. Kita tidak bisa mengenali dengan indera. Ya. Tapi kalau hadza qalamun, hadhihi sayyaratun, dzalika masjidun, itu adalah hisiyah. Ya. Kata kata yang bisa dikenali dengan indera dalam bentuk nyata. Kita bisa lihat, kita bisa pegang. Jadi isyarah ini adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Kita tunjuk itu. Kita tunjuk, baik yang kita tunjuk itu berupa hisiyah maupun ma'nawiyah. Walahu alfazun muayyanatun. Dan di sana ada beberapa lafaz tertentu. Apa lafaznya? Wahiyya hadza. Yang pertama hadza lil mudzakkaril mufradi, untuk digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dia sendirian dan mudzakkar, mufrad dan mudzakkar. Misalnya tadi qalamun, kita mau tunjuk qalamun yang dekat gitu ya. Dekat, kita pakainya hal. Wa hadhi dan hadhihi lil mufradatil muannasati. Hadhihi ini untuk mufradah dan muannas. Untuk yang perempuan yang kita tunjuk. Misalnya apa? Hadhihi sayyaratun. Ya. Hadhihi syajaratun. Ya. Maka kita pakainya hadhi. Wa hadzani atau hadzaini lil musannan mudzakkar. Kalau hadzani, ya, kemudian hadzaini ini untuk musanna yang menunjukkan dua, ya, mudzakkar. Jadi kalau mudzakkar pakainya hadzani atau hadzaini. Kemudian wahatani atau hataini lil musanna muannas. Untuk musanna muannas pakainya kita gunakan apa? Hatani dan hataini. Wa haula'i lil jam'i mutlaqan. Kalau haula itu kita gunakan untuk sebagai isyarah apa? Jamak secara mutlak. Maupun di sini mutlaknya baik mudzakkar maupun muannas, ya. Kita pakainya gunakan haula'i. Mereka, ya. Mereka itu semua, gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa amma al-ismu al-mausulu. Adapun isim mausul. Ismu al-mausulu isim mausul. Fahuwa ma yadullu ala muayyanin. Sama, intinya menunjukkan sesuatu yang tertentu. Tapi di sini dikatakan biwasitati jumlatin au shibhiha. Dengan apa? Perantara jumlatin, kalimat, ya, ini adalah kalimat, au shibhiha atau sesuatu yang diserupakan dengan kalimat. Maksudnya bisa bentuknya jumlah atau shibhul jumlah. Nah, ini adalah bahasa ininya, bahasa istilahnya adalah shibhul jumlah. Shibhul jumlah yang menyerupai apa? Jumlah. Jadi ini bacanya apa ini? Tuzkaru, ya. Tuzkaru ba'dahu al-battata. Tuzkaru ba'dahu al-battata wa tusamma silatan. Yang selalu disebutkan setelahnya. Ini tuzkaru ba'dahu, disebutkan setelahnya al-battata. Ini
artinya disebutkan setelahnya gitu ya. Waktu sama silatan dia disebut dengan silah. Disebut dengan istilah silah. Apa itu silah? Di sini dikatakan watakunu. Takunu ini kana ya, bentuknya kana itu ketika dia berubah bentuk ya, turunan-turunannya maksudnya kana, takunu, kaunan, kun itu semua akan merubah susunan mubtada khobar. Wa takunu ini isimnya kana mana ini? Itu silah tadi. Kalau di pondok tradisional berarti ini wa takunu dan ada lan ono. Apa yang ada apa? Lan ono apa silatun iku mustamilatan. Ya, dan mengandung gitu. Dan silah itu ya, itu mustamilatan mengandung ala dhamiri ya, mengandung dhamir yang mengandung dhamir yutabiqu al-mausula wa yusamma aidan, mengandung dhamir yang dinamakan dengan aid. Yang sesuai dengan isim mausulnya. Jadi silah ini, ulangi, itu mengandung dhamir yang disebut dengan aid. Yang dia sesuai, yutabiqu sesuai dengan isim mausulnya. Nah, kita lihat. Walahu alfadzun muayyanatun, ada beberapa lafaz tertentu, aidon juga. Dan dia juga ada lafaz tertentu sebagaimana sebelumnya isim isyarah. Wa hiya alladzi yang pertama digunakan untuk lil mufradi al mudzakkar. Digunakan untuk mufrad mudzakkar. Wallati lil mufradati muannasati digunakan untuk mufrad muannas. Walladzaini untuk musanna mudzakkar. Wallataini digunakan untuk musanna muannas. Walladzina li jam'i dzukuri. Alladzina ini untuk jamak mudzakkar. Wallai itu li jam'i inati untuk jamak muannas. Ya, ini semua adalah contoh dari isim mausul. Ya. Isim mausul. Kemudian al-qismur rabi, pembagian yang keempat. Ini tadi bacanya apa? Yang tahu ini bacanya apa? Bacanya apa? Al-muhalla. Al-muhalla bil alifi wal lami. Al-muhalla bil alifi wal lami. Kalau kita terjemahkan secara bebas ya, al-muhalla ini bisa kita terjemahkan apa? Diawali, didahului alif dan lam. Ya. Semua isim yang didahului alif dan lam ini adalah termasuk isim ma'rifat. Wa huwa kullu ismin. Nah, ini malah sudah Anda jelaskan ya. Wa huwa kullu ismin ini yaqtaronat bihi al fa'afadathu at-ta'rifa. Setiap isim yang diawali dengan a, maka di sini fa'afadathu dia akan memberikan pengertian at-ta'rif, yaitu ma'rifat. Kalau terjemahan yang enak kita mudah pahami, semua isim yang kemasukan al itu akan menjadi ma'rifat. Gitu ya. Contohnya ar-rajulu, ini adalah menunjukkan sesuatu yang tertentu, gitu ya. Kemudian al-kitabu, al-gulamu, al-jariyah, anak laki-laki, kitab ya, buku, gulam itu anak, ya. Wal-jariyah, jariyah ini adalah budak perempuan. Baik. Wal-qismu al-khamisu, pembagian yang kelima. Al-ismu alladhi udifa ila wahidin minal arba'ati al-mutaqaddimati. Itu isim yang diidhofahkan, yang disandarkan ila wahidin kepada salah satu minal arba'ati dari yang empat tadi.
al-mutaqaddimati yang terdahulu. Jadi semua isim yang kita sandarkan pada apa? Tadi 4 itu apa saja? Ada isim, ya, isim apa saja? Jadi, nah ini. Isim domir, isim alam, kemudian isim mubham, ya, dan isim yang kemasukan al. Itu, maka dia juga termasuk ma'rifat. Faktasaba at-ta'rifa, maka isim ini menjadi ma'rifat. Minal mudhafi ilaihi, karena pengidofahan isim tersebut kepada salah satu dari isim ma'rifat. Contohnya nahwu di sini. Gulamuka, anak lelakimu. Ini ada disandarkan di sini. Maka jadi ma'rifat. Ini apa ini? Contoh penyandaran apa dengan apa ini? Isimnya disandarkan dengan apa? Gulamuka ini. Dengan dhamir, Ustaz. Iya, dhamir. Maka jadi ma'rifat. Jelas. Kan kalau gulam saja, gulamun yang mana? Nah, kalau jadi gulamuka, ya, anak lelakimu jelas. Yang itu tuh. Sudah muayyan, sudah terbentuk. Kemudian gulamu Muhammadin. Ini diidhofakan dengan apa? Isim alam. Isim alam. Jelas ini. Anaknya Muhammad. Anak laki-lakinya Muhammad. Gulamu hadza. Hadza tadi isim apa? Isim mubham. Iya, mubham. Mubham tadi ada 2 ya. Yang ini, hadza ini berarti ya? Yang isyarah. Isyarah. Jazakallah khairan. Wa gulamu hadza rajul. Anaknya laki-laki ini loh. Anaknya laki-laki ini. Gulamul ladzini. Alladzini adalah mubham juga tapi yang isim mausul. Gulamul ladzi zarana amsi. Anak lelaki yang mengunjungi kami kemarin. Itulah. Ya, anak laki-laki yang mengunjungi, zarana yang mengunjungi. Alladzi ini kita terjemahkan jadi yang gitu ya. Yang mengunjungi kami amsi kemarin. Wa gulamul ustadzi, dan anaknya ustaz, anak laki-lakinya ustaz. Ini adalah isim yang ada alnya. Baik. Maka semua ini menjadi ma'rifat. Wa a'rafu hadhil ma'arifat. Apa? Ya. Wa a'rafu hadhil ma'arifat ba'da lafzil jalalati. Nah, ini kita terjemahkan sebagai ini. Tingkat kemakrifan atau yang paling makrifat itu adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Allah itu adalah isim makrifat yang paling makrifat. Levelnya, tingkatannya adalah tingkatan yang tertinggi. Nih, urutannya setelah lafzul jalalah yaitu yang pertama dhamir, tsummal alamu, kemudian isim alam, tsummal ismu isyarah, kemudian isim isyarah. Kemudian level berikutnya ada ismu al-mausul, isim mausul, tsummal muhalla bi al, ya, yang diawali dengan al, tsummal mudhaf ilaihi adalah mudhaf ilaihi. Yang diidhofkan apa? Al-mudhafu ilaihi yang diidhofkan dengan semua tadi. Wal mudhafu, adapun mudhaf fi rutbatil mudhafi ilaihi, adapun mudhaf yang setingkat apa? 19. Wal mudhafu fi rutbatil mudhafi ilaihi illa al-mudhafa ila ad-dhamiri fa innahu fi rutbatil alami. Ini kita terjemahkan seperti ini. Intinya mudhaf setingkat dengan kedudukan mudhaf ilaihnya. Jadi mudhaf itu setingkat dengan kedudukan mudhaf ilaihnya. Illa al-mudhafa, kecuali isim yang di sini illa al-mudhafa ila dhamiri fa innahu fi rutbatil alami. Isim yang diidhofahkan kepada isim dhamir, maka kalau diidhofahkan dengan isim dhamir, dia akan setingkat dengan isim alam. Baik ya, intinya di sini dikatakan mudhaf sama mudhaf ilaih itu kedudukannya sama. Kecuali kalau dia disandarkan pada isim apa? Dhamir. Maka dia setingkatnya dengan isim alam. Baik ya, Allahu a'lam. Kita masih punya satu terakhir. Baik, kita terjemahkan dulu. An-nakiratu nakirah. Qala Ibnu Ajur mengatakan wan nakiratu adapun nakirah itu adalah kullu
kullu ismin, setiap isim syai'in, setiap isim syai'in fi jinsi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Ini isim nakirah setiap isim yang jenisnya bersifat umum. Katakan di sini la yahtassu, tidak memiliki kekhususan. La yahtassu bihi wahidun duna akhara, yang tidak memiliki kekhususan yang membedakannya dengan jenis yang lain. Intinya dia sifatnya apa? Sifatnya adalah umum. Ya. Kalau kita bicara nanti, misalnya rojulun, ya udah laki-laki umum, bebas. Ini kan umum. Kalau sudah bicara ar-rojulu berarti sudah muayyan. Kita sudah tunjuk hidung. Sudah mengarah pada person tertentu. Gitu. Baik, intinya nakirah ini adalah isim yang menunjukkan bentuk umum. Tidak ada kekhususan yang membedakan apa dengan jenis yang lain. Begitulah. Wa taqribuhu, intinya di sini pendekatan maknanya gitu. Ya, taqribuhu, pendekatan maknanya dari nakirah ini kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi, yaitu isim nakirah itu adalah semua isim yang dapat dimasuki alif dan lam. Ya, contohnya di sini ar-rajul wal farasi. Ya, di sini dibuat ar-rajuli wal farasi. Ya, rajulun aslinya tapi kemasukan al jadi ar-rajulu. Faros masukkan farosun, masukkan al jadi al-farasu. Nah, wa aqulu, dan Syarih mengatakan an-nakiratu hiya kullu ismin wudi ala yakhusa wahidan bi'ainihi min baini afradi jinsihi. Isim nakirah ini isim yang digunakan untuk yang digunakan untuk tidak mengkhususkan suatu isim dengan isim lain yang sejenis. Jadi, isim nakirah ini tidak mengkhususkan, intinya seperti itu. Tidak mengkhususkan suatu isim dengan isim lain. Ya, tidak ada tertentu, tidak muayyan. Bal yasluha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badali. Akan tetapi isim nakirah ini digunakan untuk memberlakukan pemutlakan atas setiap anggota isim lain yang sejenis. Jadi satu anggota itu bisa menjadi pengganti bagi anggota yang lain. Intinya isim nakirah ini untuk memutlakkan suatu isim. Dan dia juga memutlakannya itu ya pada setiap anggota isim lain yang sejenis. Jadi satu anggota bisa jadi pengganti bagi yang lain. Karena rojulun misalnya gini, dalam suatu kalimat misalnya, nakirah sifat umumnya mutlak. Misalnya idrib rojulan, pukullah laki-laki. Terus pokoknya satu laki-laki yang kamu pukul. Mau Muhammad kamu bisa mukul Muhammad. Kamu juga bisa ganti mukul si Zaid. Kamu juga bisa ganti mukul si Abdullah misalnya. Maksudnya begitu. Ya, maksudnya di sini ala sabilil badal ini maksudnya bisa menjadi pengganti itu misalnya tadi ya mutlak. Antum mau ke Umar boleh, mau ke Muhammad boleh, mau ke Abdullah boleh, mau ke Zaid boleh, siapa saja yang penting rojul. Cukup satu orang saja sudah terpenuhi. Ya, si Abdullah itu bisa diganti Muhammad, bisa diganti Umar, bisa diganti Zaid atau yang lain. Ya, ini adalah mutlak, pokoknya laki-laki, nggak peduli siapa. Mau siapa, mau diganti siapa, nggak peduli, begitu. Ya. Mafhum ya, insyaallah ya. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah nakirah sifat umum yang ini. Contohnya tadi kita punya kalimat idrib rojulan. Coba pukullah ya, orang laki-laki. Nah, kemudian antum tanya siapa laki-lakinya? Nah, karena di situ nakirah, ya antum bebas. Cukup pukul salah satu orang saja itu sudah memenuhi rojulan, gitu kan?
sudah memenuhi perintahnya tadi. Baik ya. Nahwu rajulun wa imra'atun, contohnya rajulun imra'ah. Fa innal awwala, maka yang pertama ya, rajulun ini yasihu itlaquhu ala kulli dzakarin balighin min bani Adam. Ya. Jadi contoh yang pertama, ya, rajulun ini berlaku atau bisa digunakan untuk setiap semua lelaki yang sudah balik. Semua laki-laki yang sudah balik dari Bani Adam ini adalah termasuk rajul. Ya. Wasani yang kedua, yasihu itlaquhu ala kulli unsa balighatin min Bani Adam. Yang kedua, ya, bisa berlaku pada semua perempuan yang sudah balighah. Intinya mutlak, umum, siapa aja mau diganti. Fatimah mau diganti Zainab, mau diganti siapa terserah. Kemudian wa alamatun nakirati. Wa alamatun nakirati an tasluha li an tadkhula 'alaiha al wa tu'athiru fiha ta'rifa. Wa tu'athiru fiha ta'rifa. Nahwu rajulun fa innahu yasihu ya, dukhulu al alaihi. Apa itu maksudnya? Tanda dari atau ciri ya dari nakirah itu adalah antasluha ya, dia pantas ya, dia bisa gitu. Di anta dakhula alaiha al, kemasukan al. Dia bisa kemasukan al. Pokoknya kalau dia bisa dimasukin al, maka dia apa? Nakirah. Wa tu'athiru, dan memberikan pengaruh fiha ta'rif, memberikan pengaruh ya, sehingga memberikan pengaruh pada isim nakirah tadi sehingga dia bisa menjadi ma'rifat. Kita kembali lagi ke rajulun di sini contoh. Nahwu rajulun fa innahu yasihu dukhul al alaihi. Kata rajulun ini bisa kemasukan al gitu kan. Maka di sini kalau tadi dia adalah nakirah, ketika kemasukan al dia menjadi apa? Ma'rifat gitu. Waktu akhiru, dan memberikan pengaruh fihi at-ta'rifah, memberikan pengaruh pada apa kata tadi sehingga dia menjadi ma'rifat. Dia berubah jadi ma'rifat. Fataqulu ar-rajulu, maka engkau jadi mengatakan ar-rajulu yang dia ada alnya. Maka ini ma'rifat. Wa kadzalika, dan begitu juga untuk kata gulam, jariyah, sabiyun, fatatun wa mu'allimun fa innaka taqumul gulam. Ya, tadi yang sebelumnya gulamun, jariyatun, sobiyun, dan seterusnya ini sekarang jadi al-gulamu, al-jariyatu, al-sobiyu, al-fatatu, wal-mu'allim, al-mu'allim. Ada alnya. Baik, insyaallah nafiqullah huna, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan atas semangat antum yang masih belajar sampai sejauh ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan, sekali lagi afwan ya kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.